Oke, sekarang latihannya silakan susun sebuah narasi ya, bisa pakai ilustrasi ya, misalnya tadi mau nyari. Kemudian pesannya seperti apa, pilih analoginya. Kalau perlu tambahkan data, fakta, hubungan emosi yang bisa muncul gitu ya dari narasi kita. Bebas. Ini bebas ya, nggak ada konteks apapun ya. Maksudnya bukan dalam konteks proyek, ini monggo dalam apapun. Ada yang sudah? Sudah, siapa? Mas Evan? Ah, bukan, tadi siapa yang jawab? Oh, udah. Oke, gimana Mas? Saya menggambar ilustrasi permainan tandingan bola. Mm-mm. Jadi
narasinya seperti ini sih. Eh, Kalau ada pertandingan sepak bola itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Oke. Dari kemenangan ya, kalau tim A itu menang atau tim B itu menang, apakah yang bergembira itu tim A itu atau tim B, gitu sih. Jadi Boleh. dalam satu tim, Pesannya apa? Pesan yang mau disampaikan? pesan yang ingin saya sampaikan itu bahwa dalam sebuah kemenangan itu bukan dari pelatih yang memang dia melatih tim tersebut, Tapi, tapi kerja keras dari satu tim itu untuk dapat kemenangan itu. eh, Jadi dalam sebuah tim, pelatih itu cuma mengarahkan yang baik, gimana, strategi yang baik gimana. Tapi hasil akhir itu bisa ditentukan oleh kerjasama tim. Angka di dalam tim A dan tim B itu adalah sebuah data dan fakta yang bisa diberikan kepada tim gitu. Kan setiap tim kan mempunyai kepribadian masing-masing. Ada yang terpacu dengan angka ini. Oh, ini tim saya kalah 1-0. Mereka akan bekerja keras lebih maksimal. Ada yang lebih dari emosi gitu. Aku nggak peduli dengan angka. Aku ingin timku itu solid gitu. Timku itu mendapatkan kemenangan gitu, dapat berprestasi gitu. Nah, ini yang aku pikirkan sih. Dan jadi dalam satu tim sepak bola itu peran pelatih atau leader itu hanya sebagai menggiring gitu. Tapi dalam dalam sebuah permainan yang menentukan kemenangan itu adalah timnya ini. mungkin mungkin Mas Evan suka bola. Iya. Nah, justru yang menarik itu nanti kalau yang disampaikan itu adalah data fakta terkait dengan permainan bola yang sudah ada. Misal ada dua tim nih, apa tim Liverpool sama apa gitu ya. Nah, tim yang ini tuh menang karena dia misal tadi mengikuti arahan pelatih. Misal, terus habis itu dia saya nggak tahu ya gimana terus, atau misal dia kerjasamanya tim tidak ada yang ingin menonjol sendiri misalnya, tapi memang masing-masing memiliki kesadaran tentang perannya. Jadinya dia menang saat melawan tim apa. Jadi dari sejarah permainan yang sebelumnya mungkin Mas Evan bisa cari apa istilahnya, cari ada momen tertentu yang ternyata itu bisa dijadikan narasi. Misal, oh ternyata ada tim yang menang saat itu karena mereka itu katakanlah tadi ya kerjasamanya bagus, tidak ada yang ingin menonjol sendirian dan seterusnya. Ternyata dia menang dibandingkan yang ini kayak gitu. Nah, kita pengen jadi tim yang menang kan? Tim yang menang itu berarti tadi pertama sebenarnya pelatih hanya menggiring itu nanti bisa jadi apa ya? Excuse bahwa peran pelatih itu tidak penting. Padahal justru yang mau kita tekankan ke tim kita, kalau misalnya dalam konteks sepak bola, ya kalau mengikuti saran pelatih harus latihan A, B, C, ya harus diikuti kan. Saat proses latihannya itu ya harus diikuti gitu. Nah, saat bertandingnya, maka mereka juga efek dari latihan itu kan yang akan menentukan keberhasilan dia gitu. Jadi artinya jangan sampai yang peran pelatihnya itu justru ambigu. Karena justru kan apa yang bagus pelatih yang bagus Sir Alex itu ya. Nah, itu dia kan bagaimana dia proses melatih itu kan justru kekuatannya di dia kan, dia melatih dan semua orang ngikutin arahannya dia, jadi timnya dia menang kayak gitu. Jadi artinya mungkin justru dibawa ke situ apa narasinya. Ini kalau narasinya dibawa ke situ bisa, tapi narasi yang aku tekankan itu diarah ke tim Portugal. Oke, gimana tuh? Peran pelatihnya itu tidak terlalu tampak, tapi ada yang menonjol di situ. Ada sosok tokoh yaitu Ronaldo yang nge-push timnya, walaupun dia di bangku cadangan, dia itu nge-push timnya sampai bisa menang gitu. Jadi
peran pelatih memang penting, tapi kalau memang kesadaran tim di situ kurang dan tidak ada apa ya tokoh gitu ya, atau mungkin ya itu kekompakan gitu, ya itu akan sama aja. Berarti ini titik tekannya memang di kekompakan ya, pesan yang disampaikan itu tentang kerjasama timnya ya. Iya, Oke. kalau memang diarahkan ke pelatihnya yang menjadi tonggak kemenangannya sebenarnya bisa aja. Tapi narasi yang ingin aku bangun emang pelatih itu emang jadi fasilitator jalan menuju kesuksesan itu. Tapi kalau memang kalian tidak menerima jalan itu dan tidak membuka diri gitu kan, ya sama aja gitu. Gitu. Tadi gimana kan? Tadi gunakan analogi yang diketahui semua orang. Kayaknya di sini beberapa orang yang tahu Ronaldo. Ya begitu kan waktu Ronaldo cedera itu. Iya. Orang yang tahu pertandingan itu. Nah, jangan spesifik pertandingan satu kali, pertandingan waktu Ronaldo tidak di lapangan itu. Iya, udah. Gitu kan? Iya. Karena kamu share dulu videonya. Aku harus make sure dulu itu harusnya kamu setel dulu videonya. Iya. Jadi itu berarti penyampaian narasinya disetel dulu videonya. Nah, semua orang satu lihat suasana itu baru disampaikan. Di sini ada video itu yang enggak diketahui sama orang lagi. Oke. Buat gambar lagi. Kalau cari videonya. Jadi videonya itu yang perlu kamu cari dan kamu tunjukkan sebelum menyampaikan narasinya. Oke, terima kasih Mas. Saya soalnya nggak paham juga. Ada yang udah Mas, udah kayaknya bikin apa ini gambar. Iya, saya orang Mancing. Jadi konteksnya saya sedang ada di situasi ngobrol dengan leader ya, ada QA lead gitu. Jadi saya ingin menyampaikan seperti ini ke mereka. Kita itu kalau mau ngajarin tim ya, memberikan sesuatu ke tim, itu jangan kayak orang ngasih ikan. Tapi kita ajarin tim kita itu bagaimana caranya memancing. Kenapa? Kalau kita hanya ngasih ikan, ya ketika ikannya habis dan tim nggak tahu caranya mancing, maka tim akan kelaparan karena nggak bisa dapetin ikan. Gitu. Tapi ketika kita ngasih bagaimana caranya memancing, mungkin kita juga belikan alat pancingnya, kita kasih teorinya. Ketika tim kelaparan, ya dia bisa mancing dan dia bisa dapetin ikan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita berikan. Nah, tapi dengan syarat kalau kita mau ngajarin orang mancing, tim kita mancing, kita juga harus tahu ya, bukan nggak harus mampu sih, tapi kalau tahu itu harus bagaimana cara memancing yang baik dan benar, di mana sih posisi lokasi ikan yang banyak, apa sih umpan yang paling disukai ikan agar bisa dapat ikan yang lebih banyak. Nah, konteksnya dalam kita memberikan instruksi ke tim itu jangan directing. Artinya ketika kita case by case, kemudian tim itu menghadapi masalah lain dengan parameter yang berbeda, dia akan kesulitan. Tapi kalau kita ajari teorinya, dia akan bisa menggunakan teori yang kita ajarkan itu untuk menghadapi masalah lain yang dia temukan. Gitu. Oke. Masuk ya, masuk. Ada yang nggak paham tentang memancing? Analogi memancingnya? Ini aku analoginya ada yang mirip juga. Gimana tuh, Mas Ya. Nanda? Kalau aku, karena ada dua ya, aku susun. Yang ini mungkin aku terapin di internalisasi di diri aku juga. Yang pertama, kenapa salah satu yang aku happy itu menyebarkan ilmu berwirausaha ya, kewirausahaan. Karena analogi yang sangat aku senangi itu yang pertama tadi nyambung, beri dia ikan maka dia akan hidup sehari, beri dia alat pancing maka dia akan hidup lebih lama, mungkin 1 minggu. Nah, tapi ada tambahan, kalau ada beri dia ilmu alat membuat pancing maka dia akan bisa hidup lebih lama lagi dan bisa menghidupi orang lain. Ada tambahan itu di luar mungkin di luar kerjaan ya, tapi kenapa motivasi aku senang untuk untuk sharing sih terkait kewirausahaan. Terus sama satu lagi, kalau aku ada internalisasi terkait
kenapa sih kita harus menjadi muslim kaya dan berilmu? Karena jika kita berada di dalam gua, tapi kita hanya membawa satu lilin gitu kan, kita hanya bisa menyinari sekeliling orang saja, orang-orang sedikit gitu. Tapi kalau kita bawa obor yang besar, kita bisa menyinari, menerangi banyak orang gitu. Jadi ketika kita memperkaya diri dan secara uang dan secara ilmu, maka kita bisa lebih besar lagi membantu orang lebih jauh lagi gitu. Jadi kalau kita berpikir untuk bisa membantu orang lain, jadi perkaya ilmu dan dan perkaya diri kita seperti itu. Oke. Terima kasih. Berarti tadi terkait lilin kan, Ya. analoginya bisa dipahami karena kita tahu lilin gitu. Terus lilin itu seperti apa kayak gitu ya. Oke. Mbak Anita mungkin udah selesai tentang apa? Jadi kalau Pak Wisnu ini ya harus digambarkan gitu dulu ya di videonya. Heeh. Jadi soalnya yang kepikiran tuh Salah satu ya opsi. cara opsinya. Nah, tadi awalnya saya sih mau ngomong gitu kan. Pernah nonton anime Zoom 100 gitu? Aduh. Aku yang zombie berdarah-darah itu kan? Tahu. Ini sama aku aja ngobrolnya. Anime aja udah nggak banyak ya, apalagi judul. Gimana tuh? Ya, Berarti harus ditonton dulu gitu ya. kemarin ya buka YouTube gitu kan. Nggak tahu sebenarnya ini film apa sih gitu ya, nggak penasaran. Intinya sih di situ si pemeran utamanya dia itu kan keterima kerja udah tahun kerja, tapi kerjanya itu kayak zombie ya, pulang malam gitu kan. Baru kalau nggak 2 hari itu baru pulang kayak gitu. Nah suatu ketika pas udah capek-capeknya bangun tidur itu, ketika buka kok ada yang aneh gitu. Semuanya itu ya seluruh ya di Jepang itu jadi zombie semua, pada makan orang, jadi porak-poranda kayak gitu intinya. Nah ya awalnya kan dia bingung ya, kok kayak gini, terus gimana nih, akhirnya tuh dia tetap menghindari kan si zombinya. Nah pas dalam pelarian dikejar-kejar zombie itu dia mikir, kan sebelumnya dia kerja kayak zombie dan dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri gitu kan. Kemudian ya pas dikerja-kerja itu, oh iya kan kalau udah ini kan pada jadi zombie semua. aku nggak perlu kerja dong gitu. Kemudian dia jadi punya tujuan baru gitu. Oh, aku mau nulis 100 list yang bakal aku lakuin sebelum aku jadi zombie. Nah, salah satunya itu dia menyatakan cinta ke rekan kerjanya gitu. Ya dia berusaha gimana caranya biar ke apartemennya si ya wanita ini ya pakai ya pokoknya sambil dikejar-kejar gitu di belakang zombinya gitu kan. Pas nyampe di apartemennya ya wanita ini udah jadi zombie. Tapi dia berani gitu ya, aku selama ini minta-minta gitu kan. Habis itu dia dikejar sama wanitanya gitu. Pesannya apa tuh pesannya? Nah satu hal tuh yang tadi emang kepikiran adalah ya dia sebenarnya tujuan kemarin kan dia punya tujuan ini, dia lelah kan dengan kehidupannya gitu kan. Kemudian tiba-tiba dunia berubah dan dia akhirnya punya tujuan baru. Nah dia berusaha gitu ya, dia mengambil resiko. Pokoknya selama aku masih jadi manusia, aku punya di sini, aku akan mendapatkan checklist untuk semua list yang aku inginkan sebelum aku jadi zombie dan mati gitu. Pesannya apa? Itu Pak. Analoginya apa namanya yang mau disampaikan? Oh iya maksudnya Itu kan ceritanya. oh iya. Itu kan ceritanya.
Itu kan kayak Ketika kita sudah menetapkan tujuan, ya kita harus tetap berpegang tujuan itu dan Miss. Coba ke materi depan lagi. Kamu miss yang pesan mana? materi training ini, kamu miss. Yang mana? Bukan. Kita itu narasi, kita lagi bangun narasi untuk tim. Nah, yang hubungkan Analogi dengan situasi Ya. nyata. Oh. Nah, tadi kayaknya what kind of pesan utamanya apa? Jadi bukan pilih ceritanya lalu cari pesan, tapi pesannya dulu apa, pilih analogi yang pas, analogikan dengan situasi yang nyata. Oke, sekarang misalnya apa? Mungkin yang nomor 3 deh mungkin. Tadi Nanda, obor, Jelin versus obor. Pesan utamanya jadilah Orang kaya. Jadilah orang yang kaya. Analoginya lilin dan obor. Analogikan dengan situasi yang nyata. Orang miskin, aku cuma punya uang 100.000, paling cuma bisa nraktir 3 orang. Aku punya uang 1 juta, aku bisa nraktir 20 orang. Aku punya uang 10 juta, aku bisa nraktir 50 orang. Jadi gitu. Nah, coba diulang penyanyi kita. Pesan utamanya apa? Coba diulang aja ya di background. Tentukan pesan utama gitu, Mbak. Mencapai tujuan atau apa? mencapai yang 100% tuh ya tadi mencapai tujuan itu depan dengan ya dia tetap bakalan mengambil resiko yang ada gitu. Kayaknya ini deh pendekatannya justru pesannya jangan sampai terlambat, enggak sih? Ya kan? Kan dia kalau telat dia jadi zombie kan? Maksudnya saat ada tujuan jangan ditunda gitu loh. Jangan ditunda. Oh, pesannya itu sih kalau yang saya tangkap. Atau itu kan dia bikin listnya itu pas tahu dunia itu sudah jadi zombie. Kenapa dia gak bikin list tujuannya itu pas dunia baik-baik saja dan tujuannya ke pesan utama. Jadi pesan utama itu pendek, clear, tanpa perlu describe ya. Jadilah orang kaya. Jadilah seperti apa? jangan kasih ikan. Jangan kasih ikan. Maksudnya jangan ngajarin tuh directing visual, tapi kasih tahu konsepnya. Jangan hanya kasih hasilnya tapi juga pelajari prosesnya. Nah itu pesannya kan. Pesannya kayak aja pesan utamanya kan. Kalau pesannya aja panjang dan itu sudah ditangkap. Analoginya jadi ini pesan pendek. Analogi itu bakal lebih banyak daripada pesan. Jadi kalau pesannya udah panjang, maka kita butuh Analogi yang jauh lebih panjang. Iya makanya kan, aku udah tujuan, itu udah pendek. Ya udah pendek itu aja kalimatnya. Aku pengen cerita tentang bagaimana kita fokus pada tujuan. Nah, pendek. Nah, baru lanjutin analoginya gitu. Jadi tadi kan dia tanya kan, apa pesan utamanya? Panjang ceritanya, maka samping uang di situ sih pesannya. Nah, ulang lagi, apa pesan utama yang ingin disampaikan? Pendek aja kan, pesan utama itu pendek semua. pendek. Jadi sebenarnya singkat ini narasi ya, misalkan. Benar, aku nggak suka bajunya Izat. Simpel aja. Pesannya pendek itu doang. Bajunya, jadi aku nggak suka sama bajunya. Gitu. Atau aku nggak suka sama rambutnya Izat. Jadi pendek itu aja pesannya. Habis itu aku analogikan gitu. Aku analogikan gini. Ada yang tahu Hitler gitu? Kayak Hitler. Yang mirip. Pesannya pendek. Nah, jadi coba Anita sampaikan pesan pendeknya apa, baru cerita analoginya gitu. Berani ambil resiko. Oke. Berani ambil resiko. Lanjut. Analoginya? Berarti ganti nggak? Ya, diulang lagi deh. Kalau emang kamu mau sudah bilang di situ, coba diulang lagi Cerita yang tadi, tapi pointing yang mengambil resikonya itu yang mana gitu. Ya, berarti kan di dunia zombie tadi dia mau menyatakan cinta ke si wanita Ceweknya. dan ternyata ya dia
melakukan segala cara untuk nyampe dengan dia, walaupun dia dikejar-kejar sama zombie, walaupun itu jauh, dan tapi dia akhirnya tetap bisa menyatakan cintanya walaupun si wanitanya jadi zombie. Dapat? Yang lain dapat nggak? Dapat nggak? Kami dapat nggak pesannya? Dapat. Oke. Kayak gimana tuh? Apapun halangan dan rintangannya kita tetap berjuang untuk mencapai itu. Ya, benar. Evan? Evan? Saya nggak paham. Sudah, paling jadi ya intinya lawas bicara kamu harus, misalnya kan itu kan sebenarnya kan, kalau misalkan kamu gini nih, pesannya kalau kita nggak mampu menarasikan, tim kita akan kesulitan memahami pesan kita. Dan kita berlatih untuk menyampaikan. Jadi Pak, nanti PR kita coba bikin lagi, nanti muter lagi, siapa tahu nanti dapat inspirasi dari semua yang lain. Oke, Mbak Lara sudah pesannya apa? Ya kalau untuk tim tadinya itu sih saya analogikan ke diri saya sendiri yang buat I love buat job itu kan itu ada apa namanya ya intinya yang apa namanya yang saya sukai dari kerjaan saya Itu pesan utamanya berarti ya? enggak ini Coba cerita dia pesan utamanya apa yang kita lalu dianalogikanya diceritakan, lalu kita evaluate di situ. Saya pesannya memang tentang cinta tadi, nggak apa-apa. oh enggak Enggak. Pesan utamanya kalau saya ke tim itu jangan menjadi tim yang harus disokkan ya directing hampir ngerti apa di kita ini. Nah, analoginya saya misalnya seorang ibu terus pengen anak saya mandiri bisa ditinggal-tinggal terus saya bisa ke pasar bisa kerja keluar gitu. Jadi ya udah saya ngajarin dia Makan sendiri. iya kalau makan itu udah ada makanannya tinggal diambil di lemari sini terus kalau mau ambil lagi udah ada di ya clue-nya udah saya Gue sebutin dikasih tahu. ya jadi dia bisa mandiri gitu gitu nah terus yang saya lakukan di tim misalnya saya udah nyusun target terus saya udah plot orangnya masing-masing pekerjaannya apa terus saya siapkan video loom gitu buat ngasih tahu ngejelasin cek datanya di mana cek targetnya masing-masing silakan kerjakan gitu itu contoh situasi nyatanya terus saya bisa tinggal proyek lain Oke. gitu Berarti kan kalau analoginya ibu, berarti kan apa namanya harus dicek juga kan dia udah benar belum makannya, ya kan? Iya. Saat ditinggal itu kan harus dicek lagi kan. Dia makan yang kita sediakan nggak atau malah kalau udah bisa cari jajan sendiri gitu kan? Maksudnya terus kita cek juga menu yang kita sediakan itu emang udah 4 sehat 5 sempurna nggak sih? oh Iya iya kan? ya benar-benar maksudnya yang diambil itu misalnya saya nyuruhnya nanti kamu makannya terong ya tapi ada juga timun di situ nah yang diambilnya benar nggak Soal bajunya juga kan bener nggak dia ngambil bajunya pakai baju bajunya. merah ya hari ini gitu benar nggak yang pakai baju merah Berarti ada step buat evaluasi lagi kan? Jadi ya bukan setelah ditinggal. terus ya saya kembali pulang ke rumah itu yang dikerjakan benar Mbak. Kalau saya ambil case-nya ini ya kemarin habis bahas sama Mbak Laras kemarin sore ya ada satu tim yang tidak dapat review gitu pekerjaannya. Nah saya analogikan di sini adalah 2 orang yang menyapu ruangan, tapi yang satu karena sudah terbiasa dan sudah berpengalaman dia tidak menggunakan alas kaki, tapi yang satunya ini orang baru yang baru masuk, kemudian dia masih menggunakan alas kaki untuk menyapu ruangannya, jadi ruangannya masih kotor seperti itu. Jadi pesannya Gimana yang satu pakai alas kaki? Nyapu ruangan.
Sepatu. Nyapu tapi pakai sepatu. Iya. Ya udah bersih tapi kotor lagi dong karena pakai sepatu. Oh, karena pakai sepatu jadi kotor lagi. Iya. Oh. Ya, jadi pesannya ya harus selalu saling mengingatkan gitu dan direview kembali gitu pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh orang yang beri. Oh, jadi kalau sepatunya pakai itu masih kotor. Ah. Maksudnya aku nggak pakai sepatu sama gitu. Kayaknya aku nggak gitu. Di mall juga pakai sepatu tuh. Oh iya. Nah jadinya kan di sepatu. Berarti untuk analoginya juga harus lebih lebih jelas ya. Iya karena di mall ya aku pakai sepatu ya betul ya. Berarti yang anak baru itu yang sepatunya kotor itu kan? Iya, pakai sepatu dan sepatunya kotor, tapi dia nggak tahu kalau dia Sepatunya kotor. Iya. Sepatunya kotor. Oh, itu baru. Sepatunya bersih. Kalau anak lamanya nih, Dia nggak pakai alas kaki dan kakinya bersih. Udah benar. Udah benar, Maksudnya ya? Tapi jadi aneh. Analogi. Kenapa sama malah nggak punya sepatu gitu? Lebih miskin daripada itu baru gitu. Sekarang ada Lebih lengkap itunya apa? Kita aja anak lama kenapa nggak disuruh nggak usah pakai sepatu? Enggak Nggak, mau. anak baru nggak usah pakai sepatu sekali ya. Enggak, Iya, caranya cara- yang satu bikin kotor lagi gitu. Ya, Caranya tadi mungkin bisa cari lagi ya. Nah, tadi muncul berbagai macam perspektif. Jadi nggak langsung paham. Oke. Mas Yanwar, Kalau saya jangan memendam isu. itu pesannya. Oke, analoginya. Itu apa cara? Jadi beberapa minggu yang lalu bapak saya, bapak saya itu selusukan, ada duri kecil jarinya karena nggak bisa karet buat tali gitu kan. Nah itu seminggu dia bapakku tuh nggak ngomong ke siapa-siapa, dipendam sendiri. Akhirnya minggu kemarin, hari Minggu kemarin sore itu ketahuan sama ibu saya ternyata Udah ada rusaknya. Nah jadinya ibu saya itu harus bersih, jadinya repot, bapak saya kesana pandangannya nggak bisa yang mungkin makannya susah, minumnya susah, makannya susah, dan ibu saya harus bersih bukannya. Misalnya dengan masalah. Oke, clear banget. udah sembuh. Menakutkan Bapak repotkannya hanya gara-gara Kecil. Nah, itu sangat terasa. Ya, ini kan kebayang banget kan buat yang mendengar, ya, jadi terasa sekali gitu. Bahwa kecil banget masalahnya sebenarnya. Kalau misalkan segera diselesaikan, selesai gitu. Tapi karena disimpan, malah jadi repot semua orang. Mbak Liani udah belum? Kalau tadi yang saya narasikan tuh lebih ke ini balik ke diri saya sendiri sih. Pesannya apa? Pesannya dulu ya. Pesannya itu jangan malas dan selalu upgrade diri. Nah di situ narasinya itu kayak apa? Saya ingin menjadi seorang yang kompeten di bidang saya, ya di bidang akuntansi dan perpajakan. Terus saya pengen juga ikut sertifikasi dan memiliki banyak gelar di belakang nama saya tuh kayaknya seru banget gitu loh Bu. Gitu. Kalau terkait analoginya sih saya nggak tahu ya itu ada apa enggak, tapi mungkin kalau dihubungkan dengan data ataupun secara nyatanya itu kayak dari sertifikasi yang bakal saya dapat itu tuh saya bisa menambah peluang pekerjaan saya gitu. Kayak misal seorang auditor itu pasti dia kebanyakan punya gelar CPA gitu. Nah berarti kan
itu menjadi motivasi saya kalau misalnya ya kalau saya pengen menjadi auditor berarti saya harus lulus sertifikasi itu tuh, dan untuk mendapatkan itu saya harus selalu upgrade diri dan belajar terkait audit gitu. Itu juga bisa bikin. Berarti analoginya mungkin apa namanya? Kamu tunjuk nama. Tunjuk. sebenarnya. Oh, tunjuk nama. Iya, yang jadi panutanmu siapa? Role modelnya dia. Jadi misalkan pengen jadi kayak Cristiano Ronaldo, dapat gaji sekian di klub besar, akan orang kebayang. Nah, dia dilakukan, dia berarti. Jadi yang tadi kamu bilang ada orang yang Finansial. role modelnya bilangnya banyak, gitu. Yang mungkin siapa kalau misalkan di hukum misalkan apa? Luhut Panjaitan. Loh. Oh, teman. Masih tonggo kayak gitu gitu. Dia teman Paris. Nah, dia kan banyak gelarnya, dia handle kasus ini, dia punya mobil ini kayak gitu. Oh, finance mungkin apa ya? Financial planner apa? Financial planner. Jadi gelarnya apa aja? Gelar mainnya. Bukan. Karena sebenarnya ada gelarnya apa aja? Tadi kan kamu pengen gelarnya banyak. Oh, lebih kalau ngomongin berarti mungkin paling dekat ini dosen saya sendiri yang di kampus. Pak Bayu namanya. Gelarnya banyak. Gelarnya itu Pak Bayu. Main-main. Sarjana Maino. Pertama itu kan SE sarjana ekonomi, terus MSI magisternya kan, terus kemudian dia ada CPPA-nya untuk pajaknya, terus itu dia ada CPA-nya untuk auditnya, sama CAT untuk akuntansinya. Oh, banyak banget. Jadi mau harus Dia punya apa aja? Capaiannya dari sertifikasi itu dia Biasanya kalau di akuntansi maupun pajak kalau udah ada sertifikasi dia ada gelar tambahan. jadi fokus ke gelarnya, bukan Ya dengan dapat apa. ya pasti dengan dapatnya sertifikat itu kita jadi diakui orang ahli dalam hal itu sih. Sebenarnya Sebenarnya apa? Ada lagi yang dipanjang. iya. Yang belum Mas Izat ya? Iya. Oke, Mas Izat. Namun kalau saya misalnya nuturin apa yang udah ada kita beri. Nuturin. Itu Nurture apa, nature. ya, Nurture. ya, Memupuk. masuk gitu. Ini ke tim AS sih. Harusnya mungkin bayangkan ya. Bayangkan kita ini peternak ayam di kota Jogja yang ya kita jadi penyuplai utama kebutuhan ayam di Jogja gitu. Nah, emang kalau ayam itu kan ya sebaik apapun kita ngasuh pasti ada resiko ya ayamnya yang mati dan sebagainya gitu. Nah, kalau ya itu sebaik apapun kita ngasuh aja masih ada potensi ayam mati. Apalagi kalau ya itu nggak kita asuh secara telaten dan sebagainya. Nah, itu pasti lebih banyak ayam lagi yang mati. Nah, itu mungkin saya korelasikan dengan prospek ya gitu ya. Kalau nggak kita manage atau nggak kita handle mungkin sebaik mungkin atau nggak kita ya asuh kita ya siapkan kebutuhannya sebaik mungkin ya pasti itu nanti akan jadi juga. Sedangkan ya tadi ya keywordnya saya tekankan ya kita penyuplai utama kebutuhan ayam. Jadi ya kalau kita nggak asuh sebaik mungkin terus banyak ayam yang mati, otomatis ada orang-orang yang bergantung pada kita terus nggak dapat ayam ya itu akan ngefek ke kehidupannya gitu. Misal kayak ya jualan olive gitu, olive-nya jadi wah cuma bisa menjual 10 ayam gitu, terus dia harus evidensi orang dan sebagainya, terus harus ngekar gitu. Berarti ayam di sini itu prospek itu. Prospek itu ayam. Olive itu enggak itu kayaknya agak jauh ya ke olive-nya. Ya, Kayaknya sampai ke ayamnya itu aja. Ayam tadi menuntun tim ya. Nurture. Bukan Nurture. itu mengasuh klien kan maksudnya ya? Mengasuh klien, prospek ya. belum jadi klien. Oke. Ayam itu harus dikasih makan. Berarti kalau Ya, prospek ya itu dikasih apa tuh?
ya mungkin disiapkan kebutuhannya kayak gitu kan, di VOC dan sebagainya, terus bagus sampai akhirnya ya ayam itu bisa Panen. Dipanen. gitu. Kalau nggak jadi yang nggak mati di tengah jalan. Kalau mati ya mungkin loss gitu ya, kalau Nggak jadi jadi ya udah nggak jadi klien. nggak bisa jadi apa-apa. Di bangkai. Jadi bangkai. Oke. Bisa juga. Yang beda ya. Kalau hewan kurban lebih gede kayaknya ya. Klien kan kayaknya ayam itu kecil maksudnya. Kayak saya bayanginnya ayam kan. Suciati. Iya, kitanya itu. Ada ya? Ada yang gede itu. Klien. Oke, Mbak Anita ada lagi? Udah tadi udah ketemu yang tadi? Yang gampang aja. Iya boleh. Jangan yang gitu susah. Iya. Oh Pak Atef belum. Pesannya dulu. jujurlah. Ya ini jadi orang yang jujur. Jadi orang yang jujur. Oke, terus analoginya? Analoginya sih yang kebayang adalah Harun Masiku. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu lah. Masa Harun Masiku nggak tahu? Yang buron itu kan? Iya. Tahu nggak yang lain? Oh, belum tahu malah. Oh, nggak pernah lihat berita. Oh, tapi yang generik. Ya Gayus. Yang bisa kenal Gayus. Gayus tahu Mbak Adila? Gayus tahu ya, oke. Gayus. Ya dia kan korupsi gitu kan. Dan akhirnya dia di penjara. Nah, dia kan dia di penjara, kemudian dia masih bisa jalan-jalan kayak gitu kan. Tapi kan pasti kan juga nggak tenang gitu. Orang-orang pasti ngejar ngefotoin dia jadi viral. Oh ya ini dia lagi di sini kayak gitu. Ya kan ya karena dia nggak bisa melakukan sesuatu yang benar, dia nggak jujur gitu. Ya dia ya nggak bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai gitu. Mungkin ini Mbak, justru kalau misalnya analoginya jadilah jujur itu refleksi ke diri sendiri. Misal jadilah jujur, karena jujur kalau nggak jujur itu nggak tenang. Saya pernah saya pernah dulu pas SD itu ada kreasi pakai kaca gitu ya, nempel-nempel apa gitu pakai kaca. Terus habis itu kacanya ketutupan kain. Terus saya gini loh, duduk pecah kan kacanya kan. Tapi karena itu kerjaan orang lain, terus saya sembunyikan bahwa saya memecahkan itu gitu ya. Itu nggak tenang gitu ya beberapa hari gitu ya, dan akhirnya sampai saya ngaku kayak gitu bahwa itu saya yang memecahkan karena nggak ketahuan. Kan itu kayaknya lebih analogi itu kayak tadi ceritanya Mas siapa? Januar itu kan dialami sendiri terus melihat sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau si Gayus kan kita nggak tahu dia. Siapa tuh dia emang tenang-tenang aja, bagi aja. Emang passion dia. Emang passion dia. Ya saya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, justru yang dialami atau misalnya biar kerasa analoginya kayak gitu. Jadilah jujur. Contohnya ini lo jujur tuh jadi nggak tenang kayak gitu. Jadi deg-degan terus ini nanti ketahuan nggak siapa yang mecahin prakaryanya ini kayak gitu. Ya, jadi itu sih Bu. Dulu saya tuh lagi. Coba diikutin frameworknya itu. Jadilah jujur tadi. Ya, Bukan. Oke, analoginya. Jadilah jujur. Dulu dulu sewaktu saya kecil saya main sama tetangga depan rumah saya gitu kan.
Dulu zaman itu yang helikopter warna kuning yang bisa muter gitu. Nah itu kan dia kalau diputar biar apa sih baling-balingnya itu muter, kan harus di ini muter ininya buat klik gitu, baru dia nanti jalan sendiri gitu. Nah ya saya itu muternya Salah. kebanyakan akhirnya hotel rusak. Nah ya saya kontekan itu aku taruh di tiang gitu, disembunyiin di situ. Terus habis itu ya saya diem terus pulang gitu. Habis itu nangis dan ya dari situ saya jadi nggak berani main lagi sama si teman rumah saya itu. Oh, punyanya dia helikopternya. Iya. Oh, tadi belum jelas punya Iya. siapa. Yang helikopternya itu baru punya dia dan saya yang mecahin itunya. Sama tapi itu nggak aku. Iya. Jadi nggak tenang, nggak bisa main ke sana lagi. Tapi jujurnya, Iya, Ya makanya kalau jujur kan nanti dia jadi bisa ada punya dua hubungan opsi lagi, jadi ada opsi jadi. bisa berteman, bisa juga nggak berteman lagi. boleh komen Bu ya? Boleh. Jadi kalau saya nggak termotivasi untuk jujur justru dengan cerita itu. Karena nggak ada hikmah yang diceritakan kalau jujur. Kecuali ada endingnya ya. Ketika aku jujur, ternyata nggak apa-apa. Aku bisa bermain lagi, hidupku bahagia, aku bisa bermain sama yang ini. Nah, aku akan lebih termotivasi untuk jujur. Jadi kayak Yanwar kan tadi ketika sudah diberesin ya sembuh kan. Nah, tapi kalau Yanwar nggak cerita sampai bisa sembuh, cuman sampai bapaknya kesakitan, ya aku nggak dapat hikmahnya untuk ya harusnya ini disembuhin. Endingnya karena nggak ngaku ya Mbak Anita ya. Nggak ngaku ya. Iya, nggak ngaku. Iya kan? Walaupun masih berteman. Nah, berarti kan nggak jujur aja. Biar Iya, maksudnya iya nggak? Maksudnya nggak? Tadi kan karena nggak tenang, karena nggak jujur kan. Tadi kan kata poinnya kita jadi nggak tenang nih, kayak itu tadi nggak tenang. Oh, berarti. Tapi akhirnya sampai sekarang juga close ya, case close. Apa udah jujur? Sekarang udah jujur. Apakah sudah minta maaf? Aku minta maaf. Sebelum kamu terlambat, kayak kita Nah, harus segera menghubungi temanmu dan mengakui perbuatanmu. Malah ngasih nasihat itu. Oh, kira-kira kalau kamu minta maaf. Kalau sampai sekarang kamu belum jujur sama dia tentang kejadian itu. berarti yang ada endingnya nih Pak. ya endingnya itu sih Mbak yang perlu kamu tambahkan. Ya. Karena pesanmu ingin bilang jujurlah. Ya coba. Oke. Semangat. Semangat. Di depan rumah. Di depan. Ya. Mau ganti pesan. Ganti case. Oh, ganti case, siap. Siap. Ya, ini kan memang dulu ada crash gitu. Pesan-pesan. Oh iya. Pesan dulu. Iya. Oh, Berarti Pak Atep menjadi belum jujur, ada. menjadi tenang gitu. Oke. Ya, dulu case-nya adalah nyapu gitu kan. Di depan rumah kan tiap pagi nyapu ya. Tetangganya itu ketika nyapu dia itu ya kadang ke tengah gitu, di tengah ini. Membuang sampah. Nyapunya itu di tengah. Ketengahin. Oke. Nah, maksudnya bukan dibersihin sama beres, Sampahnya. tapi itu ya
cuma di tengah gitu kan intinya. Nah, suatu ketika saya membalas perbuatan itu. Oke. Itu belum Belum selesai belum ini? Belum selesai. Oh, belum selesai. Tenang. Penonton, tenang. Jangan menyimpulkan. Sampai Ya, saya Balas dendam. balas dendam tuh Mm-mm. balikin Heeh. sampahnya. Nah, habis itu tuh saya sadar gitu. Kok kayaknya kayak gini sih? Kenapa aku harus membalas dendam kan sebenarnya bukan masalahku juga, kayak gitu kan. Heeh. Terus jadi hubunganku sama ibunya nggak oke gitu. Heeh. Ya udah deh. Itu aku berani untuk Meminta maaf. meminta maaf. Habis itu ibunya gimana responnya? Habis itu ibunya tuh ya kalau sama saya jadi ya baik-baik saja gitu kan. Terus tuh sampai sekarang hubungannya alhamdulillah lancar. Oke, berarti apa tadi pesannya? Minta maaf. Jujur kan Meminta ya, maaf, mengakui kesalahan. Berarti pesannya mengakui kesalahan. Minta maaf. Minta maaf. Jadi, Oke. mantap. Atef udah ya, udah live ya. Ya Bu, lift ternyata. Oh, Ada live. meeting. Oke. Itu ya. Ini jam berapa nih? Sampai jam berapa nih? Udah habis waktunya ya? Udah. Oke. Udah sih. Nanti tugasnya di situ aja ya, di grup ya. Ya mungkin ini closing dari saya. Jadi teman-teman harus bisa membangun narasi ya. Jadi harus bisa. Karena apa? Karena tim Anda bisa jadi itu nggak dapat pesan Anda. Nah, jadi atau tim Anda kesulitan untuk memahami apa yang ingin Anda dapat. Jadi mungkin bisa tadi karena aku belum bertanya gitu. Tidak marah-marah nih gitu. Apa tegas nih. Kamu apa ini loh? Kamu kok nggak ngehandle ini gitu. Nah, akhirnya mungkin nggak get kan. Apa sih kok Ijat ini setegas itu gitu kan. Nah, kemudian Ijat menjelaskan. Ini loh. Bayangkan ayam kalau nggak dirawat, ayam dirawat aja bisa mati. Apalagi nggak dirawat, bisa mati. Makanya aku nggak mau kehilangan ayam. Makanya aku harus memastikan Anda semua timku harus merawat ayam ini sebaik mungkin. Jangan sampai ayam ini mati. Kalau udah ayamnya mati, itu nggak bisa diapa-apain, jadi bangkai, nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual, nggak bisa beranak. Kita rugi banget kayak gitu. Anda mungkin bakalan ngelit tim bisnis baru gitu. Mungkin timnya malas-malasan tuh untuk membangun bisnis gitu kan. Buat apa sih capek-capek? Udahlah ini ada nih proyek, ngapain sih capek-capek bikin proyek baru gitu. Nah, mungkin kayak kemarin enak gitu misalkan case. Nah, itu kan butuh dijelaskan tuh. Nah, jelaskannya pakai Evan pengen menyampaikan pesan kan. Ayo dong setiap orang itu tuh walaupun nggak disuruh melakukan tugasnya sebaik mungkin, input sebaik mungkin, itu kan ingin pesannya kan. Ayo dong jangan hanya kalau disuruh gagal ya kamu kasih tahu apa gagalnya gitu. Karena dalam pesan Ronaldo gitu kan, pelatihnya mungkin udah maksimal, nggak punya ide, ya Ronaldo-nya ngasih ide juga gitu kan untuk memenangkan pertandingan itu. Nah makanya kenapa kok aku minta kalian nyampaikan ide jangan itu disampaikan kayak gitu. Jadi penting banget. Dan kalau kita gagal menarasikan, ya tim nggak bergerak. Gitu. Kalau misalkan tim nggak bergerak, timnya tidak mencapai target, siapa yang tanggung jawab? Kita sebagai pemimpinnya. Ya mungkin itu ya. Jadi saya harap teman-teman berlatih. Kayaknya belum satu tips. Bagaimana tips membangun narasi yang baik? Bagaimana caranya? Misalkan aku kesulitan. Ada yang mau tanya nggak? Karena jadi aku bingung gitu kan, ya bisa menuliskan narasi tadi mungkin Rahmi ya masih ada Phil, lagi Liani,
Anita, ada tipsnya gimana? Ini, jadi analoginya ya, saat kita membuat narasi, ini seperti teh gitu ya. Kita menuangkan teh. Apa yang tertuang dari teko kita, ya itulah narasi kita gitu ya. Nah, isi teko ini ditentukan oleh apa? Oleh kualitas teh kan ya. Nah, kualitas diri kita ditentukan oleh apa? Tadi ya, kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan kemarin, kalau kemarin pelatihan saya itu yang pelatihan menulis artikel populer di media massa gitu ya. Jadi kata redakturnya si Kedaulatan Rakyat 3, banyak baca, banyak jalan, kelayapan, sama banyak ngobrol. Jadi 3 hal